Hai, halo semua. Perkenalkan, nama saya Novia Hendriawati dengan NPM 2184209 dan rekan saya Putri Oktaviani dengan NPM 21848820016. Kami dari kelompok 7, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Desrina Hardianti MPD dengan judul Pengolahan Hasil Belajar. Oke, selanjutnya latar belakang. Tes hasil belajar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Guru dapat menentukan strategi dan metode yang akan diterapkan dengan kebutuhan. Suatu ketika guru mengadakan tes tertulis, ada kalanya dengan tes lisan dan kadang dengan tes perbuatan atau praktik. Dengan adanya berbagai macam penyelenggaraan tes hasil belajar, tentu akan muncul berbagai macam pemeriksaan hasil-hasilnya dan perbedaan dalam pemberian skor atau penskoran. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana pengertian teknik pemeriksaan, yang kedua apa saja macam-macam teknik pemeriksaan, yang ketiga bagaimana pengertian pemberian skor, yang keempat apa saja macam-macam pemberian skor dan contohnya. Yang kelima bagaimana pengertian pengolahan skor menjadi nilai. Yang keenam apa saja macam-macam pengolahan skor menjadi nilai dan juga contohnya. Oke, selanjutnya dari tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui pengertian teknik pemeriksaan, yang kedua untuk mengetahui macam-macam teknik pemeriksaan, yang ketiga untuk mengetahui pengertian teknik pemberian skor, yang keempat untuk mengetahui macam-macam teknik pemberian skor dan contohnya. Yang kelima, untuk mengetahui pengertian teknik pengolahan skor menjadi nilai, yang terakhir untuk mengetahui macam-macam teknik pengolahan skor menjadi nilai dan contohnya. Oke, selanjutnya teknik pemeriksaan. Pengertian teknik pemeriksaan itu yaitu cara yang dilakukan guru untuk memeriksa jawaban hasil belajar siswa baik berupa tes maupun non-tes dengan bantuan kunci jawaban untuk mengetahui capaian pembelajaran yang diperoleh siswa setelah mengikuti evaluasi. Teknik pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan jawaban siswa dengan pedoman jawaban yang benar. Rangkaian teknik pemeriksaan meliputi pengerjaan tes olah siswa, kemudian lembar jawaban siswa dikumpulkan untuk dikoreksi untuk mencocokkan antara jawaban siswa dengan kunci jawaban. Selanjutnya ada macam-macam teknik pemeriksaan. Yang pertama ada teknik pemeriksaan hasil tes tertulis, yang kedua ada teknik pemeriksaan hasil tes lisan, yang ketiga teknik pemeriksaan dalam rangka menilai hasil tes perbuatan. Oke, selanjutnya ada teknik pemeriksaan hasil tes tertulis. Teknik pemeriksaan hasil tes hasil belajar bentuk uraian. Dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil-hasil tes uraian ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pengolahan dan penentuan nilai. Hasil tes uraian itu akan didasarkan pada standar mutlak atau standar relatif. Apabila pengolahan dan penentuan hasil tes uraian itu akan didasarkan pada standar mutlak atau prestasi individu, maka prosedur pemeriksaannya itu sebagai berikut. Yang pertama ada membaca setiap jawaban yang diberikan oleh tester untuk setiap butir soal tes uraian dan membandingkan dengan pedoman jawaban. Yang kedua, tester lalu memberikan skor untuk setiap butir soal dan menuliskannya di bagian kiri dari jawaban tester tersebut. Yang ketiga, menjumlahkan skor yang telah diberikan kepada tester untuk bahan pengolahan dan penentuan nilai lebih lanjut. Adapun apabila pengolahan dan penentuan nilai akan didasarkan pada standar relatif atau prestasi kelompok, maka prosedur pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa jawaban atas butir soal nomor 1 yang diberikan oleh seluruh tester sehingga diperoleh gambaran secara umum mengenai keseluruhan jawaban yang ada. Lalu tester akan menjadi tahu tester manakah yang jawabannya termasuk lengkap, kurang lengkap, dan menyimpang dan tidak memberikan jawaban sama sekali. Yang kedua ada memberi skor terhadap jawaban soal nomor 1 untuk seluruh tester. Misalnya untuk jawaban lengkap skornya 2, kurang lengkap skornya 1, dan yang tidak memberikan jawaban sekali yaitu skornya 0. Nah, yang ketiga setelah memeriksa atas jawaban butir soal nomor 1, dari seluruh tester dapat diselesaikan, dilanjutkan nomor berikutnya sampai selesai. Yang terakhir kemudian dilakukan penjumlahan skor sebagai bahan dalam pengolahan dan penentuan nilai.
Oke, selanjutnya ada 2 teknik pemeriksaan hasil tes hasil belajar bentuk objektif. Memeriksa atau mengoreksi jawaban soal-soal tes objektif pada umumnya dengan jalan menggunakan kunci jawaban. Ada beberapa macam kunci jawaban yang dapat digunakan untuk mengoreksi jawaban soal tes objektif, yaitu yang pertama ada kunci berdamping atau strip case. Kunci jawaban berdamping ini terdiri atas jawaban-jawaban betul yang ditulis dalam satu kolom yang lurus dari atas ke bawah. Dan yang kedua, kunci jawaban karbon sistem K. Yang ketiga, kunci jawaban tusukan. Pada jawaban sistem tusukan, jawaban betul diberi tusukan dengan jarum besar atau paku, atau alat penusuk lainnya, sementara lembar jawaban berada di bawahnya. Yang keempat, kunci berjendela. Teknik yang dilakukan yaitu yang pertama adalah ambil belangko lembar jawaban yang masih kosong, yang kedua pilihan jawaban yang betul dilubangi seolah-olah seperti jendela. Yang ketiga, lembar jawaban diletakkan di bawah kunci berjendela. Buatlah garis vertikal dengan pensil berwarna. Jika garis itu tepat mengenai tanda silang, maka jawaban betul dan sebaliknya. Oke, yang B, teknik pemeriksaan hasil tes lisan. Pemeriksaan jawaban tester dikendalikan pada pedoman. Misalnya yang pertama, kelengkapan jawaban yang diberikan oleh tester. Maksudnya, apakah jawaban-jawaban yang diberikan oleh tester sudah memenuhi atau mencakup semua unsur yang seharusnya ada. Yang kedua, kelancaran tester dalam mengemukakan jawaban. Maksudnya, apakah dalam memberikan jawaban-jawaban lisan yang diajukan kepada tester itu cukup lancar. Yang ketiga, kebenaran jawaban yang dikemukakan. Artinya, jawaban yang dikemukakan secara lancar belum tentu benar, karena itu tester harus benar-benar memperhatikan kadar kebenarannya. Yang terakhir, kemampuan tester dalam mempertahankan pendapatnya. Artinya, apakah jawaban yang diberikan tester itu diberikan dengan penuh keyakinan kebenarannya atau tidak. Berapa persen kira-kira pertanyaan-pertanyaan lisan yang termasuk kategori sukar, sedang, dan mudah dapat dijawab betul oleh tester. Selanjutnya, yang C, teknik pemeriksaan dalam rangka menilai hasil tes perbuatan. Ada yang pertama, teknik pemeriksaan dalam rangka menilai hasil tes perbuatan. Tes perbuatan pemeriksaan hasil-hasilnya dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Sasaran yang diamati adalah tingkah laku, perbuatan, sikap, dan sebagainya. Hal itu dapat dilihat dari nilai-nilai pelajaran agama yang diajarkan. Contohnya yang pertama ada segi ajaran pokok seperti sholat dan puasa, 2 segi adab atau kesopan santunan dalam bergaul, yang ketiga segi perhatian minat terhadap pelajaran agama, yang keempat segi keberhasilan diri dan lingkungan. Di sini ada tabel yaitu untuk tabel penilaian. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Oktaviani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang mana Mbak Uy? Oke, selanjutnya yaitu pemeriksaan jawaban tester dikendalikan oleh pedoman. Misalnya, yang pertama kelengkapan jawaban yang diberikan oleh tester, maksudnya apakah jawaban-jawaban yang diberikan oleh tester sudah memenuhi atau mencakup semua unsur yang seharusnya ada. Yang kedua, kelancaran tester dalam mengemukakan jawaban, maksudnya apakah dalam memberikan jawaban-jawaban lisan yang diajukan kepada tester itu cukup lancar. Yang ketiga, kebenaran jawaban yang dikemukakan. Artinya, jawaban yang dikemukakan secara lancar belum tentu benar. Karena itu, tester harus benar-benar memperhatikan kadar kebenarannya. Yang keempat, kemampuan tester dalam mempertahankan pendapatnya. Artinya, apakah jawaban yang diberikan tester itu diberikan dengan penuh keyakinan, kebenaran atau tidak. Berapa persen kira-kira pertanyaan-pertanyaan lisan yang termasuk kategori sukar, sedang, dan mudah dapat dijawab betul oleh tester. Selanjutnya yaitu teknik pemberian skor. Menurut Sulistyorini, penskoran itu sebuah proses mengubah jawaban tes menjadi angka. Skor hasil belajar yang didapat siswa adalah bilangan yang diberikan atas jawaban dari soal tes yang memberi petunjuk mengenai perolehan hasil belajar tersebut. Skor yang diberikan kepada siswa menggambarkan perolehan hasil belajar sebagai respon dari stimulus tes hasil belajar yang diberikan guru. Sehingga skor yang diperoleh oleh siswa mencerminkan pencapaian kompetensi dari hasil belajarnya.
Angka hasil skor diubah menjadi nilai menggunakan rumus tertentu. Penggunaan simbol sebagai pernyataan nilai dapat berupa rentan angka satuan 0 sampai 10, puluhan 0 sampai 100, satuan 0 sampai 4, dan skala huruf A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, macam-macam teknik pemberian skor dan contohnya. Menurut Ari Kunto, men-skor atau memberi angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu alat bantu untuk menentukan jawaban yang benar atau kunci jawaban. Nah, alat bantu untuk menyeleksi jawaban yang benar dan salah, dan alat bantu untuk menentukan angka pedoman penilaian. Oke, yang pertama kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Untuk tes bentuk betul salah ini, testernya diminta melingkari huruf B atau S, maka kunci jawaban yang disediakan hanya berbentuk urutan nomor serta huruf untuk dilingkari atau dapat juga diberi tanda silang. Yang kedua kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Yang ketiga, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat. Yang keempat, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan. Dan yang kelima, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes uraian. Teknik pengolahan skor menjadi nilai. Untuk pengertiannya, pada teknik pengolahan dan pengubah atau konversi skor mentah hasil belajar menjadi nilai standar, perlu dibedakan dulu antara skor dan nilai skor adalah hasil pekerjaan men-skor atau memberikan angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab dengan betul oleh siswa, dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Sedangkan pada nilai dasarnya adalah angka atau huruf atau kategori yang melambangkan seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh siswa terhadap materi yang diujikan sesuai dengan rumusan KD dan indikatornya. Untuk sampai kepada nilai, skor-skor hasil belajar, skor-skor hasil ujian yang merupakan skor-skor mentah perlu diolah terlebih dahulu sehingga dapat diubah atau dikonversikan menjadi skor yang sifatnya baku atau standar, yaitu yang pertama standar mutlak, yaitu hasil masing-masing siswa dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan atau disebut penilaian acuan patokan atau bisa disingkat PAP. Yang kedua, standar relatif, yaitu hasil yang dicapai masing-masing siswa dibandingkan dengan norma kelompok atau disebut penilaian acuan norma. Itu biasa disingkat dengan PAN. Nah, berikutnya ini ada macam-macam teknik pengolahan skor menjadi nilai, beserta contohnya. Yang pertama yaitu mengolah skor mentah menjadi nilai huruf. Pengubahan skor mentah hasil tes menjadi nilai standar berskala 5 atau huruf menggunakan patokan sebagai berikut. Seperti yang ada di sini, tabel yang ada di sini itu mean ditambah 1,5 SD itu nilai hurufnya A, kemudian mean plus 0,5 SD itu nilainya B, dan seterusnya sampai dengan E. Nah, setelah dibuat tabel seperti ini dari tabel yang telah kita buat, kemudian kita cari mean dan standar deviasinya dengan rumus yang ada di sini. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu mengolah skor mentah menjadi nilai dengan nilai standar berskala 11. Nilai standar berskala 11 adalah rentang nilai standar mulai dari 0 sampai dengan 10. Nah, di Indonesia nilai standar berskala 11 ini umumnya digunakan pada tingkat SD atau MI, SLTP, MTS, dan SMA atau MA menggunakan patokan sebagai berikut. Nah, di sini udah terlihat ya, M plus 2,25 SD itu nilainya 10, sampai dengan M 2,25 SD itu nilainya 0.
Yang ketiga yaitu mengolah skor mentah menjadi nilai dengan menggunakan standar mutlak. Pengubahan skor menjadi nilai dapat digunakan dengan rumus standar mutlak sebagai berikut, yaitu nilai sama dengan skor mentah atau skor yang dicapai dibagi skor maksimum ideal dikali 100. Yang dimaksud dengan skor mentah atau skor yang dicapai itu adalah jumlah total perolehan skor yang diperoleh oleh tester dari jawaban tes, sedangkan skor maksimum ideal adalah total skor dari semua jawaban tes. Oke, kesimpulan dari materi yang kami presentasikan yaitu teknik pemeriksaan hasil tes adalah cara yang dilakukan pendidik dalam mengoreksi jawaban siswa dengan bantuan kunci jawaban yang telah dibuat sebelumnya. Terdapat macam-macam teknik pemeriksaan hasil belajar yang tergantung pada jenis tesnya. Karena beda jenis tes akan beda pula teknik pemeriksaan jawabannya. Teknik penskoran adalah cara yang dilakukan pendidik dengan memberikan skor terhadap jawaban siswa. Terdapat macam-macam teknik penskoran jawaban yang bervariasi tergantung pada bentuk soalnya. Teknik pengolahan skor menjadi nilai adalah cara pendidik memproses skor menjadi nilai. Macam-macam teknik pengolahan skor menjadi nilai diantaranya yaitu teknik mengolah skor menjadi huruf, mengolah skor menjadi skala 1 sampai 10, dan mengolah skor menggunakan standar nilai mutlak. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar kesimpulannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan berkenan. Jika ada yang kurang presentasinya mohon dimanfaatkan. Jika ada yang berkenan mohon diingat-ingat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.